warrajulul muslimus salih, itu ya. Qaribun. Yang keempat, ada seorang laki-laki yang muslim, yang soleh, kayak santri alisan. Qaribun yaitu asing, yaitu aneh. Dia imra'atin radiyatin, di tangan perempuan yang radiyah, yang sangat hina. Hina apanya? Idza kana, yana ketika ada rajul bimu'asyati imra'atin, yaitu tetap di dalam menggauli perempuan, wabi'atin fil hisbi, tidak punya harga diri, wabi'atin yang sangat rendah, fil hisbi di dalam apa, hisab. Iya, wabi'atin sangat rendah sekali dalam hitungan, dalam harga dirinya, harga diri karena perilakunya jelek. Akiratin binasab, sangat hina sekali di dalam turunannya, turunan kafir atau anak zina gitu. Itu maksudnya ya. Wadi'atin fil hisbi hakiratin binasab, sangat rendah sekali nilai jualnya di kalangan masyarakat, dan sangat hina dalam turunannya karena turunan bapaknya, ibunya tukang zina, tukang main. Perempuannya itu bergaul dengan orang-orang yang tidak dihitung seperti sampah masyarakat. Sementara laki-lakinya orang soleh, sama aja begitu. Dibalik sayyiatul khuluq, amat sangat jelek budi pekertinya. Iyalah, itu dibalik. Sebab memang at-tayyibun lit-tayyibat, al-khabithun lil-khabithat, al-khibat lil-khabithin, al-khabithat lil-khabithin, at-tayyibat lit-tayyibin. Surah An-Nur ayat berapa itu? Ya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-santriyuna lis-santriyat, was-santriyatu lis-santriyin. Itu sama dengan laki-laki santri untuk santri perempuan atau gimana? Siapa santri? Soson kepada istri, bukan orang baik. Soson karena istri menyusul istri malah lagi. Soson itu artinya temenan apa ya, jadi kerok baik. Itu ayat Quran itu 26. Apakah ini sebuah kewajiban? Tidak. Ini kan akhlak. Sebaik at-tayyibat lit-tayyib, orang yang salihah ya dengan yang saleh. At-tayyibun lit-tayyibat. Bahkan ada di dalam kitab fikih namanya kafaah. Kafaah itu sakupu. Itu sunnah, tidak wajib. Ini cerita soal sebaiknya kita berusaha, kalian berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ayat ini berlaku untuk kalian semua. Jangan sampai ya kejadian begitu. Mudah-mudahan semuanya bagus warisnya, bagus rezekinya, bagus nasibnya, husnul khuluq, dan ujungnya adalah husnul khatimah. Sama-sama tidak hanya di dunia saja, tapi rumah tangga itu untuk di akhirat kelak nanti.
bidadari cantik, tapi yang paling cantik dari sekian bidadari yaitu istri sendiri, ratunya bidadari. Sehingga ujung-ujungnya nanti sang suami yang punya bidadari banyak, dia tidak akan merasa nikmat kecuali dengan istri aslinya. Itu nanti diatur oleh Allah Subhanahu. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Di dalam surga itu ma tashtahihil anfus, apa saja yang dianggap nikmat oleh nafsu, yang dianggap nikmat oleh nafsu di dunia sudah, di akhirat di surga itu sudah tidak lagi. Makanya seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan perempuan boleh punya suami lebih daripada satu, tidak begitu, tetap saja dia suaminya satu, tapi nanti perasaannya dia di surga adalah wanita yang masuk surga bersama-sama dengan suaminya adalah wanita yang paling, sudah tidak ada lagi. Kalau Kanjeng Nabi pernah menisbahkan Siti Aisyah itu diumpamakan seperti makanan yang paling enak dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain, gitu kira-kira. Baik, jangan cemburu lah, kadang-kadang perempuan cemburu. Gimana sih itu katanya agama Islam kok begitu amat sih? Untuk laki-laki, masa satu laki-laki dikasih tenaga 60 orang, kok aku sendiri gimana perempuan? Kan begitu. Wahai tastahilan, itu berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Jadi ujung-ujungnya itu tidak ada yang berbeda, sama semuanya. Man amila minkum min dzakarin wa unsa. Sama. Sudah puas, perempuan tidak cemburu? Hah? Kok kamu kayaknya cemburu? Jangan, ini Islam. Ya. Iya, sebab sebentar-sebentar bidadari, sebentar-sebentar bidadari. Kalau apa? Kalau aku apa? Bidadara, bukan bidadara. Ratunya bidadari. Udah, surah An-Nur ayat berapa? 26 adalah sebaik tidak dalam bentuk keharusan. Dalam bahasa fikih disebut kafaah. Apa namanya? Kafaah. Kufuan ahad, kufan ahad, kufa itu sama kufu. Lanjut. Gimana sih katanya, gimana lanjut atau jangan? Banyak ngomongin dua orang yang lain pada gak suka. Jangan ya, jangan ada di dalam hati kemudian menyalahkan agama, tidak boleh. Kita bisa murtad nanti. Allah sudah mentakdirkan kita menjadi perempuan dan terima. Ternyata memang perempuan itu akan sangat mulia di hadapan Allah. Sebab di dunia ini sudah diperlihatkan laki-laki kalah sama perempuan, walaupun ada jalur kaum wanita nih. Yang diabadikan itu tidak bapak bupati, disebut bapak bupati, tapi giliran bapak kota tidak bapak kota, ibu kota, ibu negara, tidak bapak negara. Kita berada di bapak kota, enggak di ibu kota. Terhormat enggak tuh? Terhormat dong, terhormat banget ya. Qala ba'dul bulagha, telah berkata siapa sebahagian ahli balaghah. Balaghah itu bulagha, yang ahli sastra. Imam Ghazali, Imam Syafi'i disebut al-adib, itu sama juga beliau. Al-husnul khuluqu min nafsihi fi rahatin wa nas minhu fi salamatin. Al-husnul khuluqu bermula bagusnya perangai min nafsihi yang timbul dari dirinya seseorang fi rahatin, yaitu selalu berada di dalam sebuah kesenangan. Rahah, keleluasaan, ketentraman,
kesejukan dalam kondisi apapun ya, selalu sejuk, selalu tenang, tidak memperlihatkan emosi kepada suami walaupun suaminya pulang tidak bawa duit. Begitu datang suaminya langsung dirontok saja, cium, dilap keringatnya, langsung ditawarin makan, mau makan aku, mau makan nasi. Itu perempuan yang soleh, husnul khuluq. Jangan merengut ketika datang suami bawa duit, abang saya nggak bawa duit, abang ayah, jangan. Wanasu minhu bisalamatin. Nah itu bagi dia adalah enjoy saja, nikmat saja apapun peristiwanya, ya diterima saja sudah. Sementara untuk orang lain, wanasu sementara untuk orang lain, minhu daripada dia, salamatun bisalamatin, yaitu berada di dalam selalu keselamatan. Tadi itu suaminya adalah orang lain, istrinya adalah husnul khuluq, bagi dia adalah enjoy, sementara suaminya selamat. Jadi kiri kanan ke pemajikan karena pulang gak bawa duit ya. Wasayyul khuluq annasu minhu fi bala'in wa huwa min nafsi fi na'in atau fi anain. Wasayyul khuluq bermula budi pekerti yang jelek, annasu bermula orang lain, minhu dari dia, fi bala'in yaitu selalu berada di dalam balai, wa huwa min nafsihi fi anain, sementara dia sendiri min nafsihi dari hawa nafsunya, dari dirinya, fi anain yaitu mengikuti hawa nafsu, tunduk kepada hawa nafsu, yang ada musang mangsing saja, marah saja. Kenapa? Karena suami pulang tidak bawa duit. Suaminya sudah cari duit, cuman kebetulan pada hari ini Allah mentakdirkan dia tidak dapat pun. Namanya usaha kan ada untung ada rugi, kecuali kalau kamu punya suaminya kiai. Nah, kalau punya suaminya kiai, untung saja setiap hari. Ustaz gitu. Setiap hari untung saja. Untungnya kenapa? Ya selalu dia berada di jalan Allah. Kalau pedagang, kalau dia salah-salah, jebur. Pengusaha jebur kalau tidak. Pegawai juga sama. Ada perbedaan sedikit. Pekerjaannya memang berbeda. Wal alim gharibun idza kana muqiman baina qaumin la yastami'una ilaihi. Masyaallah. Seperti al-alim gharibun, seorang alim yaitu asing. Bila karena ketika ada alim muqiman yaitu bertempat tinggal, bergabung bersama-sama, baina qaumin di antara kaum, la yastami'una ilaihi, yang tidak mau mendengar ya kaum ilaihi kepada alim. Ay la yulquna sam'a ila hadithihi, yakni la yulquna tidak mau memperhatikan ya kaum as-sam'a akan pendengarannya, ila hadithi akan ceritanya seorang alim. Asing sekali ya. Kenapa? Karena alimnya adalah alim hanya ilmunya tinggi tapi amalnya tidak ada, akhlaknya bijak. Ada yang begitu banyak. Orangnya pintar tapi tidak punya amal, akhlaknya jelek. Ya orang lari lah, nggak mau dekat. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati nazar rahmah. Dan ini yang gak hafal Quran saja kamu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, bukan Jum'ah. Yaumil jumu'ati, bukan Jum'ah, mimnya Roma. Baca Qurannya, jangan ditamatkan, salah saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Yaumal qiyamati nazarar rahmati. Nazar bisa, nazar di sini. Jum'ah boleh, tetapi di situnya dalam Rasam Usmaninya ditulis Jumu'ah.
Nazarul rahmati boleh, tetapi di dalam hadisnya ditulisnya nazarul rahmati. Hidupkan. Ru'ba boleh dibaca ru'ba, tapi di dalam tulisannya dibaca ru'b. Dan dialis salati min yaumil jum'ah, memang hari Jumat, tapi di dalam Rosa Musmannya tulis dan dialis salati min yaumil jum'ati fas'au. Mu'nya harus jelas kedengaran ya. Untungnya kamu tuh masih di pesantren. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru, yaitu tidak akan memperhatikan Allah ilaihim kepada mereka. Ay haula'il qaum, yakni kaum alladzina la yasghawna ila kalamil alim, yang tidak mau memperhatikan kepada omongan orang alim. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, nazarul rahmati, dengan pandangan rahmat. Dibalik, kalau tadi memang seorang alim yang salah perilakunya, dia alim tapi dia tidak punya amal dan tidak punya akhlak. Tetapi kalau alimnya itu orang yang benar-benar seorang alim, punya ilmu, punya amal dan akhlaknya bagus, kemudian mereka, masyarakatnya tidak mau mendengar, beda lagi ini hadisnya. Allah tidak akan memperhatikan kepada mereka dengan pandangan rahmat. Naudzubillah. Kalau di akhirat kita tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, sama dengan pandangan marah. Kalau sudah dilihat sama pandangan marah, neraka bagiannya waktu. Wa yahtamilu, dan mungkin saja ayurja'a, apa hendak dikembalikan, automiru, apa dhamir ilaihim, ilal madhkurina awalan, kepada mereka yang disebut di awal. Wa humul ladina lam yusallu fi dzalikal masjid, mereka adalah orang-orang yang tidak sholat di masjid. Walam yaqra'u, dan tidak pernah membaca mereka fi dzalikal mushaf, di dalam mushaf tersebut. Ya, menurut Syekh Nawawi, hadis innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nazarur rahmah, ilaihimnya itu bisa kembali kepada alladzina lam yusallu fi dzalikal masjid, orang yang sholatnya tidak suka berjamaah di masjid, sendirian saja dia. Walam yaqra'u fi dzalikal mushaf, atau orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Wal kharij an amrillah, atau orang yang keluar dari perintah Allah. Keluar dari perintah Allah itu artinya dia lalai terhadap perintah Allah. Termasuk wasailul khuluq minar rajuli wal mar'ah walam yattabi kalamal alim. Masuk ke situ adalah sayyil khuluq, orang yang budi pekertinya jelek, baik laki-laki maupun perempuan. Wa malam yattabi', dan orang yang tidak mau mengikuti yang kalamal alim, akan perkataan alim. Mereka lah yang akan tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lirikan rahmat. Kamu bercinta dengan seorang laki-laki atau dengan perempuan karena marah, mau melirik sama kabogoh apa tidak? Gak mau, kayak melihat bangkai saja. Lihatnya sebel, kamu lihat tuh sebel banget dah. Itu maksudnya seperti itu. Malam yatawi kalamal alim lam yanzulillah yaumal qiyamah nazrar rahmati, nazrar. Itu makna hadis. Jangan lagi begitu ya. Kita semoga dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilirik oleh Allah dengan lirikan cinta. Rahmat kita. Allah mencintai kita, karena itu sekarang kita harus mencintai Allah. Boleh nggak kita mencintai perempuan? Boleh. Boleh nggak mencintai laki-laki? Boleh. Kenapa tidak boleh? Mencintai kepada siapapun boleh,
Tapi cintanya itu jangan melebihi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta kepada manusia jangan sujud. Takluk itu artinya nurut suami, istri, ya, bukan kemudian sujud. Tidak boleh kalau sujud itu. Tetapi kita hormat, kita saling hargai, menghargai. Jangan istrinya lagi masak, lagi ngasuh anaknya, suaminya ngopi-ngopikan rokok, ngopikan handphone saja. Anak-anak goreng masuk alkohol. Jadi bahaya, nanti ada minyak merepet karena lengan, karena segala macam. Jadi saling pengertian ya, dalam rumah tangga. Jangan karena aku adalah suami petang-tang petinting ngopikan handphone sementara istri sibuk di dapur. Kecuali kalau istrinya sudah dilarang jangan sibuk-sibuk nyinggung dia gitu. Untuk kepentingan yang bersifat prim. Coba tolong ambilin rokok tuh, baru kopi. Coba kue lagi. Terus bukan aneh kalau majikan. Sekarang dia cerita lagi bisa. Mana kebetulan gede, mana ngegedol anak. Jadi kayaknya dia seperti pembantu saja di hadapan suami. Walaupun memang ada hadis. Kalau dibenarkan oleh Islam, maka yang pantas sujud kepada suami adalah istrinya. Tapi kan tidak begitu maksudnya. Paham semua? Iya, kenapa begini? Biasanya santri Alman tuh, kata bukan santri 10, pedang-pedang petinting pemajikan sibuk, kalau yang salah kenapa ya? Kalau cuma nonggeng, lah. Ya, Nabi itu kalau istrinya lagi sibuk di dapur, bantu, walaupun sudah sepuh. Terus, sudah jam berapa ini? Udah pengen tidur ya? Kalau maqalat tusaniyatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula makalah yang kedua yaitu telah bersabda siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sitatun minan nas la'anahum wa la'anahumullahu ta'ala. Sitatun bermula 6 orang minan nasi, yakni dari kelompok manusia. La'antuhum, yaitu aku mengkutukhum kepada sita, wa la'anahumullahu ta'ala, dan aku dan Allah juga mengkutuk kepadanya. La'antu, mengkutuk aku kepada 6 orang, wa la'anahum, dan mengkutukhum kepada 6 orang Allah ta'ala. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Du'aan minhu sallallahu alaihi wasallam alaihi. Waduh. Sedangkan setiap nabi mengkutuk, wa kullu nabiyyin mujabid da'awat. Kullu nabiyyin mujabid da'awat. Setiap nabi pasti dikabulkan doanya. Kalau dikabulkan doanya kemudian nabinya mengkutuk kepada umatnya, kepada manusia yang tadi itu tidak mungkin mengkutuk kepada umatnya ya. Yang dikutuk adalah orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan Rasulullah SAW. Siapa mereka? Satu, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Kedua, wal mukadzibu bi qadrillahi ta'ala. Yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut. Masya Allah. Kelima, wal mustahilu li haramillah. Wal mustahilu min idsrati maharamallah. Wa tariku li sunnati. Itu ya. Sebelum bercerita itu Syekh Nawawi menceritakan kalimat mujabid da'awat di dalam kitab Jami'us Saghir, bukan mujabid da'awat, tetapi kullu nabiyyin, kapan mujabnya dimudahkan. Mujabid bihadfil mudhaf ilaihi wa kullu nabiyyin mujabun, itu saja.
jami sagir lapan mujabun. Lapan mujabun bihadfil mudhaf ilaih, tidak ada mujabid da'awat. Kullu nabiyyin mujabid da'awat, mujabun. Ay minallahi ta'ala wa minal khalqi, yakni minallah, baik dari Allah maupun dari makhluk. Waruya biyain tahtiyah, di dalam satu riwayat dengan ya di bawah, mujib dan mujab, badalul mim sebagai pengganti daripada mim. Maksudnya apa nih? Dengarin sedikit ya anak-anak. Karena hadis pun sama begitu. Ketika ditulis itu hadis, titiknya itu tidak ada semuanya. Al-Quran sama itu diturunkan tidak ada titik, tidak ada apa. Itu kan di akhir semua. Karena itu kalau kita tahu manuskrip gitu, manuskrip hadis, manuskrip kitab-kitab dahulu itu rata-rata blong, boten wenten titike, nabi mendengar pemalih apa harokatnya, tidak ada sama sekali. Makanya suka dijelaskan, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi ya. Ajaba yujibu wa hum mujibun, bukan wa dzalika mujabun. Ini tidak menggunakan isim maf'ul tapi dengan isim fa'il. Wa kullu nabiyyin mujibud da'awat, dalam satu riwayat. Warwiya, dan diriwayatkan bia'in tahtiyatin, dengan ia yang berada di bawah, mujibun badal mim sebagai pengganti daripada. Wa jumlatu minal mubtada wal khabar, bermula jumlah mubtada khabar halun min fa'ili la'anatkum, yaitu jadi hal dari fa'il la'anatkum. Jadi jumlah mubtada khabarnya menjadi hal. Sahibul halnya siapa? Domir itu. Mahalnya berarti mahal nasab. Asaidu fi kitabillahi ta'ala, satu orang yang menambah-nambah fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah Ta'ala, menambah huruf di dalam Al-Quran. Perhatikan baik-baik anak-anakku, kalian semuanya punya Quran, ngaji Quran. Jangan dibiasakan mencoret-coret Al-Quran, jangan ya. Al-Quran bukan untuk dicoret. Kalau mau mencoret ditafsirnya. Tapi kalau Al-Quran jangan dicoret-coret. Makanya ketika seminar internasional tentang Mushaf Al-Mi'yari tahun 2016 di Jakarta, Mbak sendiri mendengar suaranya itu langsung lantang begitu. Para ahlu Quran, baik profesor maupun yang bukan profesor, betul-betul ahli Quran, hampir rata-rata profesor dari Al-Azhar, dari tiap-tiap negara, termasuk dari Saudi Arabia, dari Madinah, Mekah, Yaman, segala semuanya saja mengetawakan mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia, yang bil alwan, kata mereka itu. Kenapa itu mushaf Al-Quran para kiai Indonesia kok diem? Mushaf Al-Quran di Indonesia itu bil alwan, dengan berwarna-warni. Karena ada kita Al-Quran yang warna-warni ya. Kalau idgham, Mbak sendiri nggak pernah lihat secara detail itu. Ada yang punya kamu? Warna merah, warna itu diketawain itu sama para ahli Quran di Timur Tengah itu. Jangan, tidak boleh begitu. Jadi mushaf Al-Quran yang mihyari, yang standar seperti mushaf biasa saja. Jangan pakai tanda-tanda apa-apa kecuali yang ada tanda waqaf, tanda mat. Jangan ditambah-tambah yang apalagi dicoret. Kayak seperti orang yang belajar qiraat sam'ah
tidak belajar ilmu nahwu sorof, tidak belajar ngelal ngasal dia. Ya sudah pasti coret-coret kitabnya Al-Qur'annya. Dulu waktu pertama baru 2 tahun Alihian usia, Alisan berdiri 2 tahun, ada seorang ustadz yang datang ke Mbah ke sini. Dia sebetulnya sudah tamat qiraat sama Mbah, kan coba baca, dia ambil Quran. Dia minta mau ngajar di sini. Orangnya memang bagus, bacaan Qurannya bagus begitu. Tapi begitu dia memperlihatkan, saya sudah belajar qiraat sama, sudah tamat. Pakai Qurannya, katanya pakai mana Qurannya, coba lihat. Ditulis sama dia, sudah. Jadi terima sebagai tamu saja, untuk selanjutnya silakan kalian ngaji saja ya, di tempat lain. Jadi tolak. Kenapa? Karena itu adalah sebuah penistaan, itu tidak boleh ya. Azaib fi kitabillahi ta'ala. Bagaimana bentuk nambahnya? Itu bagian daripada azaib, itu tidak boleh ya. Jangan pun itu di dalam fikih. Kamu naruh duit supaya aman, tidak dicuri di dalam kamar. Duit kamu diselipin di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran, itu tidak boleh, itu sudah dosa juga sama. Apalagi nambah coret-coret, bikin mubtada khobar, bikin file, bukan tempatnya. Kalau mau dicoret tafsir, bukan Al-Quran. Paham semua? Jangan dibiasakan ya. Azaib fi kitabillahi ta'ala, kita tidak mungkin menambah. Yang menambah kita adalah coretannya. Makanya walaupun Al-Quran itu boleh dibaca 7, boleh dengan qiraat sab'ah, dengan qiraat asyara, qiraat arba'ash, 11, silakan. Tetapi tulisannya itu harus satu saja, karena berbeda qiraat tulisan yang satu, artinya ikhtilaful qiraat bi khatin wahid, itu bagian daripada ilmu rasa muswani. Mentang-mentang lapad wa sari'u, kamu pakai qiraat was, bacanya sari'u tanpa ada waw, dibuang wawnya, tidak boleh. Tetap saja tulisannya kayak begitu. Alladzina yuqimunas shalah, alladzina yuqimunas shalah, dibacanya alladzina yuqimunas shalah ya. Silakan mau dibaca apa. Alladzina amanu, boleh 3 itu. Alladzina amanu, alladzina amanu tawassul, ada isbah. Alladzina aminu, sama itu ya. Silakan, tapi tidak boleh di dalam satu mushaf ditulis dengan beberapa qiraat. Jujur saja, Al-Quran ditulis dengan rosam khat, rosam imla saja tidak benar. Harus menggunakan rosam musman. Mana kalian mau belajar? Kalau perhatikan, saya harus tahu. Kamu menulis Al-Quran, dipindahkan. Apakah kamu sedang ceramah, kemudian tidak hafal, dipindahkan sama kamu selembar tulis. Tulisannya tidak menggunakan tulisan rosam musmani, itu salah itu. Ya, harus dengan rosam musmani. Di aplikasi handphone saja, karena kebetulan yang buat aplikasinya adalah seorang hafiz, anak kecil dulu itu, umurnya umur 7 tahun, umur waktu hafal dia jadi doktornya itu umur 7 tahun, itu orang Palestina, Sayyid Muhammad namanya. Ini yang bikin aplikasi Al-Quran, pakai rosam musmani ya. Jadi tidak boleh. Azaib fi kitabillahi ta'ala, yani mayyadkhulu fi ma laysa minhu wa yu'awwiluhu bima la yasluhu. Orang yang memasukkan fi di dalam Al-Quran ma laysa minhu, akan satu huruf atau apa saja yang bukan huruf Al-Quran. Bahkan apalagi kalau dia mentawilkan yang tidak pantas, yang tidak sah, tidak boleh ya. Makanya ketika diteliti, bagian waktu itu 20 sampai 30 ya, itu berbeda mushaf Al-Quran Indonesia dengan mushaf Mi'yari Al-Alami. Itu jauh ribuan kalimat itu ya, yang bertentangan. Makanya
ada dalam Rasam Usmani itu ada yang bisa dengan kaidah, dengan kawaid, ada yang tidak. Karena itu maka disebut Rasam Usmani adalah tauqifiyun. Apa? Orang yang menambah satu huruf saja di dalam Al-Quran, dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Kanjeng Nabi pun mengkutuknya. Sama seperti hadis, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membohong. Kalau hadis sama itu juga. Kalau memangnya di dalam hadisnya dibaca pakai pak, ya harus pak, jangan ditambah dengan, jangan diganti dengan waw. Kalau mau wapi riwayatin ada hatah wilisana dan lain-lain, begitu mestinya ya. Ini agak sebentar sedikit dijelaskan sebab Mbak sendiri yang suka melihat keteledoran orang-orang yang menulis ya. Kadang-kadang permintaan dari masyarakat mau 40 hari, orang tua orang yang mampu begitu suka bikin yasin begitu ya, karena ingin dapat pahala supaya dibaca. Tulisannya sudah salah, diterjemahkan lagi, ala-ala mendapat pahala, itu yang begitu salah. Sudah nggak usah berlebihan, nggak usah banyak-banyak. Kalau minta pahala, jangan pun yasin, Fatihah saja dibaca, satu ayat Fatihah kalau memang benar bacanya, itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal benar saja, tidak usah ya, jangan itu, tidak perlu kalian. Orang mampu dia bikin yasin 100 hari pakai gambar orangnya, yasinnya ditulis, Masya Allah, cetak ya. Udah pakai terjemah yasinnya tulisan pakai Latin ya. Orang-orang berpahala itu, lebih pahala itu. Apa daya hati ingin menolak gunung, apa daya nanti kemampuan angke. Wal mukadzibu biqadrillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang membohong, tidak percaya. Mukadzib tidak percaya dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir. Ta'alluqul iradah adzatiyah bil asya' bi awqatiha al-khassah. Tidak percaya dia dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah usaha kita, tapi kemudian ujungnya begini. Nah, itu yang disebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kita punya keinginan, boleh anta turu dua anak, boleh walakin Allah yaf'alu ma yurid. Sudah berapa ini? Berarti ngomong mau capek sudah. Tapi harus ini. Ta'alluqul iradati dzatiyah, hubungan iradat yang bersifat zat bil asya kepada seluruh perkara, di awqatiha pada waktunya, al-qasah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iradat Allah itu selalu begitu, bikin skenario padahal Allah sudah menentukan harus begitu. Skenario dibuat banyak, benar, sampai ke barat ke timur. Makanya kadang-kadang dicari kemana-mana, kunaon panggilan di jero salat gitu ya. Fata'aliku kulli halin min ahwalil ayan di zamanin muayyanin. Maka bermula menggantungkan seluruh tingkah dari sekian banyak tingkah sesuatu itu adalah muayyanun di zamanin muayyanin, wa sababul muayyanin ibaratun anil qadar. Sudah ada kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya kita sudah usaha, sudah kontang-panting cari-cari itu, kemudian sudah selesai di situ, tidak ada apa-apa. Sudah, ini adalah takdir Allah Subhanahu. Tapi jangan sedikit-sedikit menyalahkan takdir Allah. Wal mutasallitu bil jabarut, wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tu'akhidna